Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri berbagai hal dalam kehidupan kita, ya, yang mudah-mudahan ya dengan itu ya, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menemukan kebenaran untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, yang pada akhirnya bermuara kepada kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam kita dan dilimpah curahkan kepada para Nabi, para Rasul, ya, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita dicatat sebagai orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, izinkan saya di kesempatan kali ini mengangkat tema mengenai memahami syirik besar dan juga syirik kecil. Ini penting karena memang syirik adalah satu dosa yang kalau kita bawa mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni kita. Jadi kalau seseorang mati dalam keadaan melakukan dosa syirik, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuninya, ya, karena memang itu adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, atau dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain itu. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya.
Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Dan Allah tegaskan, siapa yang terjerumus ke dalam dosa syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad iftara isman 'azima. Sungguh ya, orang itu telah berbuat dosa yang sangat besar. Ya, jadi karena itu kemudian kita harus paham, harus memahami, harus mengerti apa itu syirik ya. Dan para ulama membaginya menjadi dua ya, ada syirik besar, ada syirik kecil ya. Kita coba runut satu persatu ya. Ya, apa saja syirik besar dan apa saja syirik kecil. Ya, jangankan yang besar begitu kan, yang kecil juga kita akan hindari, kita akan coba jauhi dalam kehidupan kita, sehingga kemudian besar harapan kita ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, yang mencabut nyawa kita ya, adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita. Nah, penekanan terkait dengan apa yang disebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48 tadi, bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik tetapi mengampuni dosa-dosa selain syirik ya. Sebagaimana Allah sebutkan juga di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara allazina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala telah kufur atau kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masihu ya bani Israil a'budullaha wa rabbi wa rabbakum. Karena dulu telah berkata ya, dan telah berkata Al-Masih putra Maryam ya, hai bani Israel, sembahlah Allah ya. A'budullah ya, sembahlah Allah, rabbi wa rabbakum ya, Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahun nar. Ya. Nabi Isa alaihi salam ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, innahu may yusyrik billah, nah, siapa saja yang mempersekutukan ya, terjerumus ke dalam dosa syirik ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah telah mengharamkan baginya masuk ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah. Wa ma'wahun nar, bahkan ditegaskan lagi tempat mereka adalah neraka. Wa ma lil zalimina min ansar, dan tidak ada yang mampu menolong orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang ya, kita nih nauzubillah, kalau terjerumus ke dalam dosa syirik ya, Allah sebut sebagai orang zalim. Orang zalim kata Allah tidak akan ditolong. Ya, wa ma lil zalimina min ansar, tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah gitu apa yang lebih parahnya lagi ketika kita ya, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ya nauzubillah kita menjadi orang yang musyrik ya, membawa dosa syirik, maka Allah tegaskan innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang syirik ya. Syirik ini dalam artian menduakan ya Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah mengharamkan atas orang itu masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, bahkan Allah tegaskan tempat bagi dia bukan surga tapi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian sahabat yang dirahmati Allah, jadi kita harus paham ya bahwa syirik ini adalah dosa yang paling besar di antara bentuk-bentuk kemaksiatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih sesat melainkan ya, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan ini ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan akan kekal di dalam neraka, tidak ada yang mampu menolongnya dan tidak ada yang mampu memberikan syafaat. Ya, Rasulullah juga enggak akan bisa memberikan syafaat karena orang ini syirik. Makanya kalau dalam sebuah hadis ya, ketika Rasulullah ditanya tentang paman tercinta beliau yaitu Abu Thalib ya, Rasulullah dengan tegas mengatakan dia di dalam neraka, karena kesyirikannya, walaupun dia orang baik dan dicintai oleh Rasulullah SAW, dan beliau mencintai Rasulullah SAW, tapi ketika matinya dalam keadaan syirik,
maka Rasulullah menegaskan dia berada di dalam neraka. Tetapi karena cinta dan sayang Rasulullah SAW kepada beliau, ya, beliau meminta kepada Allah diringankan azabnya. Dan seringan-ringan siksa azab untuk beliau, ya, beliau berjalan di atas api neraka, ya, dia berjalan di atas api neraka, di atas pasirnya neraka, badannya utuh, isi kepalanya mendidih. Itu seringan-ringannya siksa di neraka. Gak terbayang ya bagaimana beratnya siksa yang Allah berikan kepada orang yang telah diponis ke dalam neraka dan tidak diberikan keringanan. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ada pun jenis-jenis syirik, ya. Jadi sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa ada dua, ya, yaitu ada syirik besar, ada juga syirik yang kecil. Ya. Syirik besar adalah syirik mengingkari tauhid secara total. Ya, syirik ini mengeluarkan pelakunya dari Islam dan yang melakukan syirik ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kekal di dalam neraka. Jadi tadi ya sebagai contoh syirik besar adalah menyebutkan Allah itu adalah misalnya ya dalam kasus orang-orang terdahulu ya menyebutkan bahwa Al-Masih ya Isa ya, Nabi Allah Isa alaihissalam adalah Allah. Jadi disebutkan tadi ya laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu bahwa Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Ini jelas ya. Ketika kita menyamakan mendudukkan ya, Allah dengan makhluknya dengan siapapun ya. Dalam kasus ini kan disebut Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Kalau ada orang mengatakan Allah itu Muhammad, sama. Allah itu Syekh ini, Syekh itu sama. Allah itu malaikat Jibril, sama statusnya. Ini kan sebagai contoh saja. Ketika kita menyamakan ya, atau menyebut Allah itu adalah zat selainnya, maka orang itu telah kafir dan dia terjerumus ke dalam sebuah dosa yang disebut dengan dosa besar, ya, syirik besar. Jadi ini kekufuran yang total, gitu ya. Dan orang ini ya keluar dari Islam, karena kan kalimatnya di dalam Islam itu asyhadu alla, syahadatnya ya kesaksiannya asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau ada kemudian kita yakini ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka tuntutlah kita mengingkari kesaksian itu. Artinya apa? Sudah lepas, putus dari syahadat. Adapun jenis yang kedua adalah syirik kecil. Nah, syirik kecil ini disifatkan oleh para ulama ya, berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW ya, dan juga apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Nah, kalau tadi syirik besar ya membuat pelakunya keluar dari Islam karena ada dengan contoh tadi ya bagaimana mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau syirik ini ya syirik kecil ini ya, dihukumi oleh para ulama tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tetapi mengurangi pahala satu amal, bahkan bisa jadi sampai menghapuskan amalan-amalan yang telah dibuatnya jika kesyirikan tersebut bertambah besar dan bertambah banyak. Nah, jadi bedanya itu ya, kalau syirik besar menyebabkan orang itu murtad atau keluar dari Islam, sementara syirik kecil ya, tidak mengeluarkannya dari Islam tetapi menghapuskan amalan-amalannya atau mengurangi pahala amalan-amalannya. Nah, syirik besar ya disebut juga sebagai syirik i'tiqadi. Ya. Kemusyrikan yang berkaitan dengan i'tikad ya, pengakuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik kecil disebut juga sebagai syirik amali. Kalau syirik besar itu lebih kepada mencoreng keyakinan begitu ya. Sementara kalau syirik kecil mencoreng perbuatan atau amal. Nah, sebagaimana syirik ya, kemunafikan juga ada yang besar ada yang kecil ya, karena kan pelaku kemunafikan ini kan Allah ancam dalam neraka juga ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nisa ya. Ayat yang ke 100 kalau nggak salah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu Allah tempatkan di keraknya neraka.
Maka kemudian para ulama membagi ya, juga sama dengan syirik ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Munafik juga sama, ada munafik besar, ada munafik kecil. Nah, kemunafikan yang besar ya, menurut para ulama adalah kekafiran yang paling besar. Nah, dan pelakunya juga posisinya sama sebagaimana dia telah melakukan kesyirikan ya, kesyirikan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-200, surat Al-Baqarah ke-264 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya seperti orang, nah ya, kalimatnya ya, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya ya, atau ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia ya, atau pamer ya. Wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan orang itu Allah sebut sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ya, jadi levelnya sama ya. Ya, sama-sama kafir di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi tipikal orang munafik ini ya, disebut sebagai orang kafir yang tidak beriman tapi mengerjakan amal-amal keimanan ya, untuk manusia dan juga dunia. Nah, sementara pada dasarnya ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang munafik ini ya, orang-orang munafik besar ini gitu ya, disebut sebagai Allah sebagai la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak juga beriman kepada hari akhir. Nah, itu kemunafikan besarnya. Adapun kemunafikan kecil adalah kemunafikan dan riya yang menjangkiti orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga hari akhir ya. Secara amali dia telah melakukan perbuatan munafik dan riya di hadapan manusia karena kekhawatiran dan ambisinya terhadap dunia, sehingga mengambil bagian dari dunia tersebut dan berkuranglah pahalanya serta terhapuslah amalnya sesuai dengan kadar kemunafikan mereka, meskipun tetap termasuk ke dalam golongan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau pelaku munafik besar tadi ya sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran itu ya, kalau dia ketemu orang beriman ya mengatakan kami beriman gitu ya, tapi ketika dikembali kepada orang-orang wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka kembali kepada setan-setannya, dia mengatakan ya, kami beriman ya, kami termasuk golongan kamu ya. Kami tidak beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu. Nah, orang kayak gini nih jelas ya, dia melakukan kemunafikan besar. Nah, tapi kalau ada yang di luar itu ya, dengan kondisi tadi ya, bahwa memang ada punya ambisi, punya hasrat, punya ghirah ya, keduniawian yang besar, sehingga kemudian melalaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala demi mengejar dunia itu, maka menurut para ulama dia tidak termasuk ke dalam golongan orang yang melakukan kemunafikan besar ya. Maka ancaman kepada mereka ya, pahala amalan yang telah mereka kerjakan itu dihapus ya. Dia beriman juga kepada Allah gitu kan, kepada hari akhir, tetapi karena ambisinya ya mengejar kehidupan dunia, mengejar popularitas, lalu kemudian dia beramal dan amalnya bukan karena Allah tetapi karena itu tadi ya, maka kemudian amal yang dibuatnya itu tidak ada pahalanya ya, Allah hapus ya. Nah. Jadi memang ya, kalau kita perhatikan ya, kesyirikan, kekufuran, kezaliman, kefasikan, kemunafikan dan riya ya, semuanya itu ada yang besar, ada yang kecil ya.
yang besar bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, sedangkan yang kecil ini mengurangi atau menghapuskan pahala amal tanpa melenyapkan keimanan. Ya, zalim misalnya, zalim itu kan ada zalim yang besar, ada zalim yang kecil. Ya. Zalim yang besar itu tadi, ya, memerangi para nabi, para rasul, memerangi kaum muslimin, membunuh orang-orang beriman tanpa alasan. Ya, ini kan jelas ya kezaliman yang besar. Ya. Hukumnya sama dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang harus kita pahami. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Al-Iman bahwa meninggalkan keimanan kepada Allah adalah kekufuran, dan meninggalkan amal-amal fardu dengan tetap mengimani Allah bahwasanya dialah yang mewajibkan amal fardu tersebut, maka itu juga kekufuran. Tetapi kekufuran yang terakhir ini bukan kekufuran kepada Allah, melainkan hanya kekufuran dari sisi meninggalkan kebenaran. Ya. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ya. Demikianlah yang diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah SAW dan juga dari para tabi'in bahwasanya mereka menjadikan kekufuran tersebut, ya, itu kekufuran yang kecil, ya, sebagai permasalahan yang bersifat furu, ya, atau cabang, dan bukan sebuah persoalan usul atau pokok, ya, yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sebagaimana yang disebutkan, ya, di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-44, ya, yang artinya siapa yang memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, ya. Karena ada yang menyebutkannya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memutuskan satu perkara, ya, dengan apa yang Allah turunkan, maka dia orang-orang kafir. Nah, Ibnu Abbas yang mengomentari ayat tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud pada ayat ini bukanlah kekufuran sebagaimana difahami oleh banyak orang, melainkan kekufuran duna kufrin, ya. Jadi disebut sebagai Sayyidina Ibnu Abbas sebagai kufrun duna kufrin, ya. Kekufuran yang levelnya di bawah kekufuran, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, ia tetap berada dalam Islam. Nah, tapi dan kekufuran itu berbeda dengan kufur kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kita para rasul, dan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi berbeda, ya. Ketika berbicara itu tadi, ya, yang namanya kufur, ya, kufur juga dibagi-bagi tadi, bahwa ya kalau kufur besar jelas, ya, itu tadi mengingkari Allah Subhanahu wa taala atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kekufuran dalam atau mengingkari perintah Allah, itu mengatakan sholat tidak wajib dan sebagainya, ya. Apa yang Allah perintahkan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan kekufurannya. Itu jelas membuat orang menjadi terjerumus dalam kekufuran besar. Tapi ada juga kekufuran kecil, ya. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, ya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Misalnya, dia menghukumi, memutuskan satu perkara tetapi tidak berdasarkan ajaran Allah, misalnya, tidak berdasarkan syariat Islam, maka itu juga kufur. Tetapi kufurnya, kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, ya. Level kekufurannya tidak jatuh kepada mengeluarkannya dari Islam. Taus mengatakan bahwa maksudnya adalah kekufuran yang tidak seperti kekufuran yang mengeluarkannya dari agama Islam, ya. Sedangkan Ibnu Atha mengatakan bahwa maksudnya adalah kekufuran di bawah kekufuran, ya, kufrin duna kufrin ini adalah kezaliman di bawah kezaliman dan kefasikan di bawah kefasikan. Muhammad bin Nasr berkata bahwa terkadang orang-orang kafir itu dinamai sebagai orang-orang zalim, sebagaimana pelaku maksiat dinamai juga orang zalim, ya. Sebab memang ada kezaliman yang mengeluarkan pelakunya dari agama, ada juga kezaliman yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama. Nah, jadi kan kadang suka gitu, ya, orang kafir disebut juga orang zalim, orang munafik juga disebut sebagai orang zalim. Tetapi para ulama menegaskan tadi, bahwa kezaliman, kekufuran, kemunafikan itu ada level-levelnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ketika turun ayat 82 surah Al-An'am yang artinya
orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin. Ya, ada ayat begitu ya. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Nah, ada sebuah hadis menyebutkan bahwa para sahabat menjadi gundah. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Lantas Rasulullah SAW menjawab, laisa zalik, bukan begitu, kata Rasulullah SAW. Innama huwa syirku, yang dimaksud dalam ayat itu adalah kesyirikan. Alam tasma'u ma qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi kata Rasulullah SAW, maksud surah Al-An'am ayat yang ke-82 itu adalah bukan kezaliman sebagaimana yang kita pahami, tetapi yang dimaksud dalam ayat itu kata Rasulullah SAW adalah kesyirikan. Kenapa? Karena syirik itu disebut sebuah kezaliman yang besar. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Luqman, iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Ya. Jadi ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang namanya kezaliman juga ada kelas-kelasnya, ada level-levelnya. Nah, Muhammad bin Nasr menyampaikan bahwa sebagaimana kezaliman, kefasikan juga ada dua. Yaitu kefasikan yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama dan kefasikan yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Maka dari itu orang-orang yang kafir juga disebut sebagai orang fasik. Ada pula sebagian kaum muslimin yang melakukan kefasikan dan ia disebut sebagai orang fasik. Ketika menceritakan tentang iblis pada ayat 50 surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dia iblis berbuat fasik atau durhaka terhadap Tuhannya. Papasaka iblis gitu ya kalimatnya. Dan iblis telah berbuat fasik. Maka menurut para ulama, Muhammad bin Nasr ini mengatakan kefasikan yang dilakukan iblis itu adalah kekufuran. Ya, berbeda dengan orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengeluarkannya dari Islam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Nur ya. Surah An-Nur ini surah yang ke-24 ya. Surah An-Nur ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Ya. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kefasikan mereka untuk selama-lamanya. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, di dalam surah Al-Baqarah juga ada ayat yang menyebutkan wala fasaqa wala rafasa wala ada kalimatnya bunyi Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu ya, ketika Allah menyebutkan tentang haji ya, dan siapa yang mengerjakan ibadah haji ya, wala rafasa wala fusuqa ya wala jidala gitu ya. Ada kalimat wala rafasa fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Nah, fusuqa itu kan maksudnya adalah kefasikan. Nah, tetapi menurut para ulama itu tadi ya, kefasikan yang dimaksud sebagaimana tadi yang telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang menuduh perempuan baik berzina tetapi tidak mendatangkan saksi begitu kan, itu juga disebut sebagai perbuatan fasik dan pelakunya adalah orang-orang fasik begitu kan. Dan orang yang berhaji juga dilarang untuk melakukan kefasikan, padahal kalau bicara haji kan bicara orang-orang Islam. Nah, tapi ketika berbicara iblis ya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi ya, surah yang ke-18 ayat yang ke-50 ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, mereka bersujud semuanya kecuali iblis. Dia termasuk golongan jin ya. Kana minal jinni, dan dia termasuk golongan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dan dia telah berbuat fasik ya, atau dalam kurung dimana sebagai mendurhakai an amri rabbih ya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat fusuk di situ, fasik di situ maksudnya adalah kekufuran ya, keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbicara fasik fusuk ya, di dalam ayat-ayat yang tadi ya, dalam surah An-Nur yang mengenai kesaksian orang, mengenai tuduhan orang, mengenai penuduh ya, perempuan baik berzina tetapi tidak ada saksi. Nah, kemudian orang yang berhaji lalu kemudian berbuat fasik gitu ya, itu adalah kefasikan yang tidak mengeluarkannya kepada iman, tetapi sebatas mengurangi dan menghapus amalan-amalan soleh yang dibuatnya. Nah, para ulama menafsirkan kata fusuk ya, atau kefasikan pada ayat surah Al-Kahfi tadi ya, kemudian dalam surah An-Nur ayat yang keempat, surah Al-Baqarah ayat yang 197 ya. Ya, kalau yang dalam surah An-Nur dan surah Al-Baqarah ayat yang ke-197 ya. Jadi kalimat wala rafasa fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj begitu ya. Tidak boleh berkata jorok atau kotor kemudian berbuat fasik. Nah, dalam ayat itu disebut ditafsirkan oleh para ulama dengan mana artinya kemaksiatan. Ya. Nah, para ulama membagi kezaliman menjadi dua ya, sebagaimana kefasikan dan kekufuran. Ada kekufuran menyebabkan keluar dari agama dan ada juga yang tidak menyebabkan keluar dari agama. Begitu juga dengan kesyirikan, ada kesyirikan yang dalam hal atau urusan tauhid yang menyebabkan seseorang keluar dari agamanya, dari Islam. Tetapi ada juga kesyirikan dalam perkara amaliyah ya, atau perbuatan yang kemudian tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, menukil perkataan dari Muhammad bin Nasr ya, hal itu merupakan pendapat yang sama-sama diceritakan dari Ahmad bin Hambal ya. Ini imam mazhab ya, dan para ulama yang sepakat dengannya dari kalangan para ahli hadis ya, muhaddisin. Asy-Syalanji Ismail bin Sa'id bercerita bahwa dia pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal tentang seseorang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar namun tetap melaksanakan salat, tetap membayar zakat, tetap menjalankan puasa. Nah, apakah kondisi orang tersebut sebagai pelaku dosa besar? Imam Ahmad menjawab, dia adalah pelaku dosa besar sebagaimana yang Rasulullah katakan ya, la yazni az-zani hina yaznu wa huwa mu'min. Ya kan ada hadis begitu ya. Tidaklah seseorang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Ya, seperti kan hadis itu menegaskan orang yang berzina itu bukan orang beriman begitu ya. Ya, ia keluar dari keimanan dan hanya berada dalam keislaman. Nah, jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal orang itu memang keluar dari iman, tetapi dia tidak keluar dari Islam. Nah, juga seperti sabda Rasulullah SAW ya, ada hadis yang menyebutkan tidaklah peminum khamar itu ketika ia meminumnya dalam keadaan beriman, dan tidaklah orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Nah, jadi pelaku-pelaku dosa besar ini, pelaku-pelaku kemaksiatan ini tidak dihukumi keluar dari iman, tidak dihukumi keluar dari Islam, tetapi dihukumi keluar dari iman. Nah, ini menurut Imam Ibnu Hambal. Imam Hambali itu keluar dari iman dengan keluar dari Islam itu dua hal yang berbeda. Dan ini ya seperti pendapatnya Ibnu Abbas tentang maksud dari kafir pada surah Al-Maidah ayat yang ke-44. Ya, siapa yang tidak memutuskan tadi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, maksudnya di situ adalah kemaksiatan. Asy-Syalanji kemudian bertanya kepada Imam Ahmad, apa yang dimaksud dengan kekufuran ke dalam ayat tersebut ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun.
Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, kekufurannya tersebut adalah kekufuran yang tidak menyebabkannya keluar dari Islam. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menemui Allah sedang ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya ia masuk surga. Dan siapa yang menemui Allah sedang ia menyekutukannya dengan sesuatu, niscaya ia masuk neraka. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang Jibril kepadaku membawa kabar gembira bahwasanya siapa saja di antara umatku, ya wahai Muhammad, siapa saja di antara umatmu wahai Muhammad yang tidak menyekutukan Allah, pasti ia masuk surga. Abu Dzar bertanya, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri? Ya, Rasulullah SAW menjawab, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Imam Ahmad Al-Hakim dan Imam Tabrani meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, catatan-catatan amal itu ada 3, yaitu amal yang tidak diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, kemudian catatan amal yang Allah tidak biarkan sedikit pun terlewat, ya, dan catatan-catatan amal yang tidak Allah ampuni. Ya. Adapun catatan amal yang tidak Allah ampuni itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48 tadi, ya. Innallaha la yaghfiru dzunuba innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik, ya, tetapi dia mengampuni dosa selain syirik, ya. Lima yasha, ya, bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi Sayyidah Aisyah kemudian mengutip ayat itu, dan dia juga berfirman sebagaimana dalam surah Al-Maidah yang ke-72 tadi, ya, sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, ya, maka haramallahu alaihi jannah, ya. Allah akan mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Nah, adapun catatan yang tidak diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya dalam perkara antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti puasa, salat yang ia tinggalkan. Nah, sesungguhnya Allah memberi ampunan terhadap hal tersebut, bahkan bisa lebih dari itu jika dia menghendakinya. Kemudian catatan yang tidak Allah biarkan sedikit pun terlewat adalah kezaliman sebagian hamba terhadap sebagian lainnya, hukumannya adalah qisas, tidak bisa tidak. Nah, itulah pembagian mengenai kezaliman, ya, atau katakanlah catatan amal. Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hai manusia, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan memberimu ampunan meskipun dosa-dosamu senantiasa berulang dan aku tidak peduli. Wahai manusia, sesungguhnya dosa-dosamu menjadi segenap penjuru langit, mencapai segenap penjuru langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan memberimu ampunan dan aku tidak peduli. Wahai manusia, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menjumpai aku dalam kondisi tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dan dengan ampunan sepenuh bumi juga. Ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya. Terdapat juga hadis Nabi SAW mengenai syirik kecil, ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian kuberitahukan tentang sesuatu yang menurutku lebih menakutkan bagi kalian daripada Al-Masih, daripada Dajjal, ya, atau Masih Dajjal? Mereka menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda, sesuatu itu adalah kesyirikan yang tersembunyi, yakni seseorang melakukan sholat karena kehadiran orang lain. Dalam riwayat yang lain, ya, Imam Ahmad dengan redaksi yang kurang lebih mirip-mirip, ya, dengan ucapan Rasulullah yang tadi, seseorang melaksanakan sholat lalu dia memperindah sholatnya karena ada orang yang melihatnya. Ya, ini dikatakan Rasulullah SAW sebagai satu perbuatan yang lebih menakutkan daripada Al-Masih, Masih Dajjal, ya, atau Dajjal. Kita kan lebih ditanya tentang Dajjal itu kita takut, ya, ketemu Dajjal. Tetapi kata Rasulullah ada sebetulnya perbuatan yang seharusnya membuat kita lebih takut, ya,
Lebih menakutinya daripada takut kepada Dajjal. Apa itu? Kita memperbaiki sholat kita, memperindah sholat kita karena kehadiran orang lain. Ya, ketika sholat ya, di belakang makmumnya calon, ya, calon istri, yaitu ada wanita yang kita sukai, Allahu Akbar, takbir yang mantap. Ya, surat Al-Fatihahnya diperbagus, bacaannya diperbagus. Ya. Nah itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebetulnya adalah perbuatan yang jauh lebih menakutkan dari kedatangan kehadiran Masih Dajjal. Nah, kadang-kadang kita juga terjerumus ya dalam perbuatan seperti itu. Nah ini harus kita hindari dan harus kita pahami. Ibnu Majah dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Shaddad bin Aus ya, radhiyallahu anhu menangis lalu dia ditanya, apa yang membuatmu menangis? Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu menjawab, aku menangis karena sesuatu yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang aku takutkan terhadap umatku adalah kesyirikan dan syahwat yang tersembunyi. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah umatmu akan berbuat syirik sepeninggalmu? Rasulullah menjawab, ya, sesungguhnya mereka memang tidak menyembah matahari, tidak menyembah bulan, tidak menyembah batu, dan tidak pula menyembah berhala. Akan tetapi mereka ingin amal-amal mereka dilihat oleh orang lain, dan syahwat yang tersembunyi, yaitu seorang berpuasa di pagi hari, kemudian salah satu syahwat di antara di pagi hari, kemudian salah satu syahwat di antara syahwat-syahwatnya itu muncul, lalu ia meninggalkan puasanya. Jadi kata Rasulullah SAW, akan ada satu fenomena di mana umat Islam ini jatuh kepada perbuatan syirik, ya kan? Yaitu syirik, ini yang syiriknya itu disebutkan sebagai syirik kecil tadi, ya. Dan terjerumus ke dalam syahwat yang tersembunyi. Apa itu syirik yang dimaksud Rasulullah yang dilakukan oleh orang-orang nanti oleh umatnya adalah mereka melakukan amal-amal soleh, ya, tetapi kemudian ingin dilihat oleh orang lain. Dia tidak menyembah matahari, dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Makanya dia sholat, makanya dia puasa, makanya dia sedih haji, tetapi kemudian amal-amal yang dibuatnya tidak ditujukan kepada Allah, tetapi ditujukan kepada manusia. Ingin dilihat orang. Inilah fenomena zaman sekarang, fenomena selfie, ya, fenomena dokumentasi, kita nyebutnya dokumentasi, gitu. Ini didokumentasi dulu, ya. Makanya sekarang kalau kita perhatikan, kalau ada apa-apa yang lebih dulu itu adalah fotonya dulu. Ada orang-orang yang begitu, apa-apa difoto, apa-apa direkam. Bukan tidak boleh ya, tetapi kita harus khawatir perbuatan itu, kebiasaan itu kemudian menjerumuskan kita kepada apa yang digambarkan Rasulullah. Ya, kita kemudian beramal, berbuat karena ingin dilihat oleh orang lain, karena ingin diberikan like, share, and comment. Supaya di like, supaya di komen, supaya di share. Yang itu yang harus kita khawatiri, yang harus kita takuti terjadi dalam diri kita, dalam keseharian kita. Atau itu tadi ya, Rasulullah mengatakan umat Islam itu terjerumus ke dalam syahwat tersembunyi. Ya. Ketika dia puasa, lalu kemudian syahwatnya muncul, lalu kemudian ditinggal puasanya. Ya, ada fenomena itu, ada. Lagi puasa, udah niat puasa dari pagi, tiba-tiba lewat warung Padang, warung Tegal, ya. Warung Sunda, ya, atau warung cepat saji. Muncul syahwatnya, aduh lapar pengen makan, padahal udah sahur, udah niat puasa, tapi begitu lewat ke tempat-tempat makan, kecium bau makannya, kemudian ditinggalkan puasanya, lalu kemudian dia berbuka. Nah, ini sebagai contoh fenomena-fenomena yang terjadi pada hari ini, dan itu kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kemudian membuat sosok sahabat yang bernama Shaddad bin Aus, ya, radhiyallahu anhu menangis. Dia tidak menyangka bahwa ada satu zaman, satu masa di mana ada fenomena umat Islam, umat Rasulullah SAW yang di zaman Aus itu, zaman Rasulullah itu akidahnya kuat. Betul-betul jauh dari kemusyrikan, betul-betul jauh dari kesyirikan, tetapi kemudian kata Rasulullah akan datang satu masa tadi, dan bisa jadi yang dimaksud Rasulullah adalah kita, orang-orang pada hari ini, orang-orang yang sudah disibukkan dengan media sosial, orang-orang yang sudah disibukkan dengan aktivitas yang disebut dengan karir, ya gitu ya.
bisnis, ya. Dan itu semua membuat kita kadang-kadang terjerumus ke dalam kesyirikan, ya, dan juga terjerumus ke dalam syahwat tersembunyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, ya, dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi, ya. Ya, kita minta Allah membersihkan, mengampuni kita dari dosa-dosa syirik yang kecil, kufur yang kecil, munafik yang kecil, kezaliman yang kecil, dan apalagi tentu kita minta kepada Allah kita dijauhkan dari yang besar-besar, ya, kesyirikan besar, kekufuran besar, kezaliman besar, kemunafikan yang besar yang pada akhirnya kemudian membuat seseorang jauh atau keluar dari agama, keluar dari Islam. Ya, ini yang kemudian harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang harus kita perjuangkan bagaimana agar kehidupan kita ini bisa bersih, ya, dari yang namanya kesyirikan, kemunafikan, kezaliman, kefasikan, ya, dalam skala yang besar, ya, skala yang kecil apalagi yang besar-besar kita tidak mungkin, terus kita bersihkan. Ini adalah perjuangan kita bersama, jihad kita hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.